Hai Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari pada pagi hari ini kita luangkan waktu kita sejenak untuk menyembah Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita sembah Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kembali kita mendengarkan renungan pagi. Nah, renungan kita pada pagi hari ini adalah menjadi domba yang baik. Ayat yang tidak asing bagi kita dalam Mazmur pasal yang ke-23 dikatakan, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bapak Ibu Saudara, tentunya ayat ini tidak asing lagi bagi kita. Bagaimana seorang Daud menggambarkan Tuhan itu sebagai gembala. Bapak Ibu Saudara, Daud sendiri menggambarkan bahwa Allah itu adalah Allah yang menjadi gembala yang baik. Kemudian Daud merincikan lagi bagaimana Allah sebagai gembala itu, Dia membaringkan di padang yang berumput hijau, kemudian membimbing ke air yang tenang, kemudian menyegarkan jiwa, kemudian dalam kekelaman Tuhan menyertai dia, dan seterusnya Bapak Saudara. Jadi Daud sendiri menggambarkan bagaimana kebaikan Allah itu sebagai seorang gembala. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentunya ayat ini sangat populer bagi kita. Kita bisa
melihat kebaikan gembala kita, yaitu Tuhan kita, dari Mazmur 23. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah menjadi domba yang baik? Jika ditanyakan, memang sangat bahwa gembala kita itu adalah, yaitu Tuhan itu adalah sangat baik. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi domba yang baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Kadang-kadang kita tidak melihat diri kita, apakah kita sudah menjadi domba yang baik di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Mazmur Daud sendiri mengatakan di ayat yang pertama dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Artinya bahwa Daud sendirilah dombanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika Daud sendiri mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, arti dari kalimat ini, Tuhan adalah gembalaku, bahwa ternyata Daud sendiri mengenal siapa gembalanya. Makanya dikatakan gembalaku. Artinya bahwa Daud sendiri betul-betul mengenal siapa gembalanya. Bapak Ibu Saudara, dilatar belakangi dari kebudayaan Israel bahwa domba itu pasti mengenal gembalanya. Jika gembalanya memanggil domba-dombanya, pasti domba-dombanya akan mendengarkan gembalanya. Jika gembalanya berjalan di depan domba-dombanya, maka domba-dombanya pasti mengikuti dengan segenap hati, mengikuti gembalanya dari belakang. Bapak Ibu Saudara, dan apapun yang dilakukan gembalanya pasti akan diikuti domba-dombanya jika kita lihat dalam konteks kebudayaan bangsa Israel. Artinya Bapak Ibu Saudara, ada hubungan antara seorang gembala dengan dombanya. Karena Bapak Ibu Saudara, domba-dombanya sangat-sangat tahu persis bagaimana gerak-gerik gembalanya. Domba-dombanya sangat tahu persis bagaimana suara daripada gembalanya. Bahkan dalam budaya di dalam ketika menggembalakan domba, dombanya sendiri sudah tahu bagaimana jejak langkah gembalanya. Jadi mereka boleh mendengarkan bahwa ketika gembalanya melangkah, dombanya langsung tahu, oh ternyata ini adalah gembalaku. Bapak Ibu Saudara, itulah yang dikatakan oleh Daud sendiri, Tuhan adalah gembalaku. Artinya Daud sendiri mengenal siapa gembalanya. Itu terjadi karena ada hubungan pribadi antara Daud dengan Allah. Ada hubungan yang intim antara Daud dengan Allah. Ada hubungan yang erat antara Daud dengan Allahnya. Oleh sebab itu yang membuat Daud sangat-sangat mengenal Allahnya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau mengenal gembala kita, artinya Bapak Ibu Saudara, kita memiliki kedekatan dengan gembala kita. Ketika Daud mengenal siapa Allahnya, mengenal siapa gembalanya, itulah yang membuat Daud sendiri mengenal benar-benar siapa gembalanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gembala kita itu sangat-sangat baik. Allah kita itu sangat-sangat baik yang sudah digambarkan oleh Daud. Tapi Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah kita sudah menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan kita? Apakah kita sudah peka terhadap suara Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita tahu apa yang salah di hadapan Tuhan dan apa yang benar di hadapan Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh memang mengikuti jejak atau kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Pastinya kita, Bapak Ibu Saudara, ketika kita bertindak sesuatu dan kita bertindak salah, kita pastinya tentunya tahu ini kehendak Tuhan atau tidak. Dan apapun keputusan-keputusan kita, Bapak Ibu Saudara, tentunya kita bertanya apakah ini kehendak Tuhan atau tidak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita harus melihat diri kita. Memang Tuhan itu adalah gembala yang baik. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi domba yang baik? Dari pelajaran firman Tuhan ini kita boleh melihat bahwa Daud menjalin hubungan dengan Tuhan
Itulah sebabnya Daud sendiri mengenal Tuhan dan menggambarkan Tuhan itu sebagai gembala, dan sudah Daud jelaskan ke ayat-ayat seterusnya bagaimana Daud menceritakan gembala itu menyertai Daud. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari Daud menjadi seorang domba yang baik. Kita harus mengenal benar-benar siapa gembala kita. Kita harus benar-benar tahu isi hati gembala kita. Kita harus benar-benar tahu suara hati gembala kita, bagaimana kehendak gembala kita kepada kita, bagaimana apa yang menjadi tujuan gembala kita terhadap diri kita. Itu yang menjadi pembelajaran bagi kita, saudara yang baik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami dengarkan. Bapa dalam surga, terkadang Tuhan kami menuntut gembala kami, yaitu Tuhan, selalu menuruti apa yang menjadi kehendak kami. Terkadang kami menuntut apa yang menjadi kehendak kami di hadapan Tuhan, tetapi kami sendiri Tuhan kadang-kadang lupa memeriksa diri kami, apakah kami sudah benar-benar menjadi domba yang baik, apakah kami sudah benar-benar mengerti isi hatinya gembala kami, apakah kami sudah benar-benar mengenal gembala kami. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami dalam renungan pada pagi hari ini supaya kami boleh belajar menjadi domba yang baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Say